Baca bikin musik. Sini yang sederhanain. Kalau ada cara yang mudah, kenapa harus belajar dengan cara yang bikin stres? Yuk belajar bareng-bareng. Halo semua, welcome back di channel Belajar Santai kita. Di sini baca bukan monster, tapi temen ngobrol kayak bosan tangga yang suka nimbrung. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang PPH pasal 22. Jangan lapor dulu. Aku janji jelasnya bakal gampang banget. Bahkan kucing tetangga pun bisa ngerti kalau bangun sebentar. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe. Dan kalau mau belajar akuntansi tanpa drama, yuk coba TB sekarang juga. Apa sih PPH pasal 22 itu? Oke, bayangin kamu beli barang dan pemerintah bilang, dikit-dikit ya per negara. Nah, di depan itu namanya PPH pasal 22. PPH pasal 22 itu pajak yang dipungut ketika ada transaksi jual beli barang tertentu. Intinya, ada orang beli barang, kemudian pihak tertentu memotong pajak, kemudian disetorkan ke negara. Nah, kenapa sih dipotong duluan? Karena negara nggak mau nih nungguin lama-lama. Nggak kayak kamu yang nungguin setia lama-lama. Siapa sih yang wajib potong PPH 22? Jadi ada banyak nih. Ada Direktorat Jenderal Bea Cukai pas lagi kita impor, BUMN untuk belanja, bendahara pemerintah, urusan semen, pajak otomotif, obat, kertas, dan bahan bakar, yang terakhir penjual emas batangan dan perhiasan. Jadi kalau kamu kerja di satu sektor itu, siap itu kamu potong pajak. Oke, sekarang kita bakal bahas PPH pasal 22 pada ekspor terlebih dahulu. Pemerintah tuh pintar banget, bersumber daya alam kayak batu bara, sawit, emas dijual ke luar negeri, kemudian sebagian penghasilannya dipungut pajak. Tarifnya pun beda-beda, contohnya batu bara, biji logam, emas batangan hasil tambang, tarifnya 1,5% dari nilai ekspor. Lalu pertanian, perhutanan, dan perikanan tertentu tarifnya 0,50%. Untuk emas batangan, kalau pembeli punya NPWP tarifnya 0,45%. Kalau nggak punya NPWP, tarifnya naik jadi 2 kali lipat jadi 0,9%. Makanya guys, punya NPWP itu penting. Bukan cuma buat kekayaan di dompet. Di sini, aku punya studi kasus mengenai ekspor. PT Sawit Umur Abadi mengekspor CPO ke Malaysia dengan nilai ekspor $1.500.000. Kurs pajak yang berlaku saat itu adalah 15.000 per US dollarnya. Berdasarkan PMK nomor 34 DMK 10 2017, ekspor komoditas sumber daya alam dikenakan PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Oke, mari kita bahas. Nilai ekspor adalah sebesar $1.500.000 dan jika dikalikan dengan kurs 15.000, maka diperoleh nilai ekspor dalam rupiah sebesar Rp22.500.000.000. Selanjutnya, PPH pasal 22 dikenakan sebesar 1,5% dari nilai ekspor tersebut, sehingga perhitungannya adalah 1,5% dikalikan Rp22.500.000.000 dan hasilnya adalah Rp337.500.000. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita lanjut yang impor. Misal kita beli barang dari luar negeri, kemudian bea cukai jadi pemungut pajak. Tarifnya tergantung apakah importer punya API atau angka pengenal impor atau tidak. Kalau punya API, tarifnya 2,5% dari nilai impor. Kalau nggak punya API, tarifnya 7,5% dari nilai impor. Yes, betul. 3 kali lipat bedanya. Jangan jadi warga tanpa API ya kalau kalian jadi importir. Oke, di sini aku ada studi kasus mengenai impor. PT Jaya Abadi mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam pada barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK 10 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk sebesar 10%, biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Itulah besarnya PPH pasal 22 impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memiliki API dan tidak memiliki API. Oke, mari kita bahas. Harga faktur barang adalah $500.000. Biaya asuransi sebesar 3% dari $500.000, yaitu $15.000.
Kemudian biaya angkut sebesar 5% dari $500.000, yaitu $25.000. Jika dijumlahkan, nilai chip menjadi $540.000 Amerika. Chip ini kemudian dikalikan dengan kurs Rp14.550, sehingga nilainya menjadi Rp7.857.000.000. Berikutnya, biaya masuk dihitung sebesar 10% dari Rp7.857.000.000, yaitu Rp785.700.000. Ada juga biaya masuk tambahan sebesar 6% dari Rp7.857.000.000, yaitu Rp471.420.000. Jika semuanya dijumlahkan, total nilai impor adalah Rp9.114.120.000. Untuk perhitungan PPh pasal 22, kalau punya API tarifnya 2,5%, maka PPh 22 2,5% dari Rp9.114.120.000, yaitu Rp227.853.000. Kalau nggak punya API, tarifnya menjadi 7,5%, maka PPh 22 7,5% dari Rp9.114.120.000, yaitu Rp683.559.000. 3 kali lipat ya guys bedanya. Oh iya, nggak semua transaksi kena pajak loh. Ada pengecualiannya. Misalnya, pembelian kurang dari 2 juta. Asal nggak dipecah-pecah ya. Jangan curang. Pembelian BBM, listrik, air. Impor barang dibebaskan. Impor sementara atau reimpor. Dan masih banyak ketentuan lainnya. Terus gimana sih cara setor PPh 22? Nah, gampang banget nih. Pajaknya disetor via pos, bank, atau bank devisa, pakai surat SPP atau surat setoran pajak. Bukti setor itu sama dengan bukti pengingutan. Gimana? Udah ngerti kan? Nah, sekarang kalau kamu nih, bisa kamu impor ikan tuna ke Kupu Jepang senilai $800, kurs pajak yang berlaku $15.200 per $. Dari pajaknya, aku 5%. Juga hitung pajaknya dan beritahu jawabanmu di kolom komentar ya. Walaupun aku kasih hadiah menarik buat 3 orang pertama. Nah, gimana? Aku rasakan kalau pajak itu nggak semenakutkan film horor yang kamu tonton. Kalau dijelasin secara pelan, santai, pakai contoh jadinya malah gampang banget. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya.